Halo anak-anak, kita bertemu lagi di PA Anak GRI Bandung. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita pada hari ini akan melanjutkan seri eksposisi kitab Matius dengan judul tentang relasi persaudaraan. Bagaimana kita yang telah disatukan di dalam kasih Kristus dapat menasihati satu dengan yang lainnya. Tentu kita menasihati mereka bukan dengan marah-marah atau dengan menghina, tetapi kita menasihati mereka dengan kasih Kristus, seperti Kristus juga telah mengasihi kita walau kita seringkali berbuat dosa. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melatih lagu Indahlah Ikatan dalam Kasih-Nya, dan kita akan menyanyikannya baitnya yang pertama dan yang kedua. Anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan memulai PA anak kita pada hari ini dengan bersaat teduh. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada diri setiap kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak berhenti kepada diri kami, dan kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarkan ya Tuhan, kasih itu dapat kami rasakan, dan kami juga dapat mengasihi sesama kami, teman-teman kami, bahkan musuh-musuh kami, sama seperti Kristus terlebih dahulu mengasihi kami yang sering kali berbuat dosa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Engkau mempersiapkan setiap hati kami untuk dengan serius mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Indahlah Ikatan dalam Kasih-Nya, baitnya yang ketiga dan keempat. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali di dalam PA Anak, dan hari ini kita akan membahas dari Matius pasal yang ke-18. Mari sama-sama kita melihat dari Matius pasal yang ke-18
ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Satu perikop yang melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Yang lalu kita sudah membahas tentang domba yang hilang. Dan sekarang kita berbicara mengenai menasihati sesama saudara ya di dalam relasi persaudaraan. Mari kita membaca dari Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dan kiranya Tuhan yang menolong kami ketika kami akan merenungkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai agar kami dapat sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dengan hati yang takut dan gentar kepadamu. Kami sungguh bersyukur Tuhan dan kami mohon Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita melihat di sini tentang menegur seseorang. Dan sebelum kita berbicara mengenai relasi ini di dalam menegur seseorang, di dalam persaudaraan kita akan kembali berpikir tentang apa sih kebenaran itu. Ketika kita mengerti kebenaran itu apa, maka kita akan berani untuk menegur orang. Kalau kita tidak mengerti berapa pentingnya kebenaran, kita tidak mengerti kebenaran itu seperti apa, maka kita pun akan ragu-ragu dalam menegur orang. Sebab apa? Kita sendiri pun tidak tentu percaya dan kita sendiri pun ragu-ragu tentang kebenaran. Kalau kita ragu-ragu tentang sesuatu, kita tidak mungkin akan berani bicara. Karena kita takut akan keliru dalam berbicara. Maka dari itu anak-anak sekalian, kita melihat kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu apa? Ada orang yang mengatakan bahwa kebenaran itu berbicara mengenai sesuatu yang nyata. Misalkan hari ini saya mengangkat Alkitab, kemudian saya mengatakan ini Alkitab. Waktu saya mengatakan ini Alkitab, nah itu berarti kebenaran. Kenapa? Karena ini nyata, ini fakta, ini satu hal yang benar-benar Alkitab. Saya tidak sedang mengangkat hal yang lain kemudian mengatakan itu Alkitab, tidak. Tetapi saya mengangkat Alkitab dan saya mengatakan ini Alkitab dan itu memang faktanya. Maka anak-anak sekalian, ada orang-orang yang mengatakan kebenaran itu apa? Sesuatu yang bersifat faktual, sesuatu yang fakta di depan mata, yang benar-benar realita yang terjadi itu adalah kebenaran. Tetapi anak-anak sekalian, kalau kita melihat, tidak semua hal yang benar-benar terjadi itu adalah kebenaran. Tidak semua apa yang disebut sebagai satu fakta itu adalah kebenaran. Saya ambil contoh misalkan. Ketika kita melihat teman kita mencuri. Betul tidak kita melihat teman kita mencuri? Betul. Teman kita memang mencuri. Misalkan ya. Ini contoh saja. Teman kita memang mencuri. Maka kita melihat ada fakta di situ bahwa dia memang mencuri. Dan dia memang mengambil barang milik orang lain. Bukan miliknya sendiri. Itu betul. Tetapi kalau kita tanyakan apakah itu kebenaran, kita bisa berbicara hal yang kedua. Kebenaran bukan bicara fakta saja. Tapi kebenaran bicara mengenai interpretasi. Bicara interpretasi itu apa? Penilaian. Bicara mengenai perspektif seseorang, bicara mengenai satu penilaian terhadap apa yang terjadi. Kalau kita bilang, mencuri itu kebenaran bukan? Bukan. Mencuri itu bukan kebenaran. Loh, dia benar-benar mencuri. Betul, dia benar-benar mencuri. Itu satu hal yang fakta. Tetapi mencuri sendiri meskipun itu memang terjadi, bukanlah hal yang benar.
Maka anak-anak kita melihat ya, ada definisi yang kedua. Kebenaran itu yang pertama memang itu satu hal yang benar-benar terjadi, realita yang benar-benar terjadi, itu namanya kebenaran. Tetapi ada sisi hal yang lain anak-anak sekalian, kebenaran itu adalah suatu penilaian terhadap seseorang atau penilaian terhadap sesuatu. Maka kebenaran bukan hanya tentang apa yang kita bisa lihat saja, tetapi bagaimana kita memahami hal tersebut. Bagaimana? Orang dari sisi yang lain ya mengatakan bahwa ini adalah Alkitab. Karena kita percaya, orang Kristen kita percaya ini adalah kitab suci, ini adalah Alkitab. Tetapi orang yang lain yang tidak percaya Tuhan mengatakan ini buku biasa. Maka kita lihat ya. Dari sini bisa terlihat yang satu menilai ini Alkitab, yang satu menilai ini buku biasa. Nah maka anak-anak sekalian kalau kita melihat ketika kebenaran itu ditentukan oleh seseorang yang menilainya, pertanyaannya siapa yang bisa menentukan ini benar atau salah? Karena waktu saya bilang ini Alkitab, orang lain bilang ini buku biasa. Maka saya katakan ini Alkitab, orang lain bilang ini buku biasa. Yang benar yang mana? Nah ini ya anak-anak sekalian. Yang benar yang mana? Penilaian saya A, penilaian orang lain B. Yang benar kalau begitu yang mana? Orang modern, orang di dalam dunia zaman ini mengatakan yang menentukan kebenaran itu siapa? Saya sendiri. Diri saya sendiri. Itu akibatnya anak-anak sekalian, banyak orang hari ini yang hidupnya sesuka hatinya mereka. Mereka berkata yang penting kebenaran buat aku apa? Ini. Kalau saya pengen mencuri ya sudah mencuri saja nggak apa-apa. Karena itu buat saya hal yang benar. Kalau saya pengen menyontek maka saya menyontek saja nggak apa-apa. Karena itu buat saya hal yang benar. Manusia pasti akan melakukan hal yang benar. Dan yang benar itu menurut siapa? Bagi orang dunia. Mereka berpikir yang benar itu menurut diri mereka sendiri. Tapi anak-anak sekalian bisa nggak mereka memiliki kebenaran seperti ini? Bisa nggak kebenaran tergantung kita sendiri, diri kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga waktu saya menentukan sesuatu, saya bebas menentukan sesuai apa yang saya inginkan. Dan itu kebenaran. Apakah bisa? Anak-anak sekalian, kalau Bapak katakan ya, 1 tambah 1 itu berapa? Kalau kita mengatakan 1 tambah 1 itu adalah 2, ya itu benar. Tapi kalau saya mengatakan tidak, 1 tambah 1 itu harus tergantung kepada apa yang saya inginkan. Kalau menurut saya 5, bukan 2, maka ya sudah 1 tambah 1 itu 5. Yang lain mengatakan 1 tambah 1 itu berapa? 4. Bukan 3, bukan 2, bukan 1, bukan 5, 4. Maka anak-anak sekalian, kalau kita melihat kebenaran seperti ini bisa nggak? Gak bisa. Kenapa? Dunia akan kacau balau dengan kondisi seperti ini. Sekali lagi ya. Kalau kita mengatakan kebenaran itu berdasarkan penilaian seseorang dan penilaian itu tergantung kepada masing-masing orang berpikir seperti apa, maka dunia kita akan kacau. Sebab kalau kita melihat ada 1 tambah 1 orang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Dan bagaimana ilmu pengetahuan bisa berkembang kalau tidak ada kesepakatan bersama tentang kebenaran. Ambil contoh lagi. Misalkan anak-anak sekalian, di lampu merah ya, di stopan, lampu merah. Kita melihat ada warna merah, lalu kita berhenti. Tidak melanjutkan, kita tidak jalan lagi. Kita berhenti, kita menunggu lampu merah itu berubah menjadi hijau. Kenapa? Karena merah itu artinya berhenti. Kalau orang mengatakan dari belakang, orang mengatakan merah itu artinya jalan. Seperti banteng melihat kain warna merah langsung dia lari sekencang-kencangnya. Maka merah itu berarti jalan. Hijau itu berarti berhenti. Bisa nggak hal ini terjadi? Gak bisa anak-anak sekalian. Kenapa? Kacau. Semuanya kacau. Karena itu anak-anak sekalian, kalau kita melihat dunia kita hari ini berjalan ada kebenaran. Di dalam kebenaran itu, siapa yang menentukan kebenaran itu? Harus seseorang yang lebih tinggi posisinya, harus pribadi yang lebih tinggi kekuatannya atau kedaulatannya lebih besar daripada manusia. Sebab apa? Sebab manusia itu terbatas, manusia itu lemah. Kita menentukan satu hal sebagai kebenaran, orang lain mengatakan tidak. Dan itu berjalan di dalam ilmu pengetahuan.
Kalau kita melihat anak-anak sekalian di dalam ilmu pengetahuan, orang yang satu bilang A, nanti ada penemuan yang baru lagi muncul akan mengatakan B. Maka teori yang A itu akan hilang. Karena yang B yang sekarang dipakai oleh dunia. Itu manusia. Manusia itu terbatas. Kita tidak maha tahu. Kita tidak mengetahui segala sesuatu. Maka kita tidak bisa menentukan kebenaran. Tidak bisa. Kalau begitu harus ada pribadi yang lebih tinggi dari manusia yang menentukan kebenaran. Sehingga dunia tidak kacau balau. Dan siapa itu? Tentu saja kita tahu itu adalah Tuhan. Itu adalah Allah. Maka kita melihat anak-anak sekalian di dalam Alkitab. Allah itu dikatakan sebagai apa? Sumber kebenaran. Kita mau tahu kebenaran dari siapa? Dari Tuhan. Kita bikin sendiri kebenaran. Tidak bisa. Kita bukan sumber kebenaran. Kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang bisa salah. Allah tidak terbatas. Allah punya kuasa begitu besar. Allah tidak mungkin salah karena dia Allah yang maha tahu. Maka kebenaran itu sumber kepada dia. Dan di dalam Alkitab dikatakan kita sebagai gambar Allah. Berarti apa? Berarti kita juga dipanggil untuk hidup benar seperti Allah. Allah sumber kebenaran. Kita bukan sumber kebenaran. Allah menyatakan kebenaran. Kita sebagai manusia, sebagai gambar Allah. Kita belajar kebenaran dari Tuhan. Dan kita menjalankan hidup taat di dalam kebenarannya Tuhan. Maka dari itu, anak-anak sekalian, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dipanggil untuk hidup benar. Anak-anak, kalau kita lihat ya, ayam, kucing, anjing, dan semua binatang yang lain. Mereka tidak mengerti kebenaran. Gak ngerti. Tidak ngerti. Mereka tidak tahu 1 tambah 1 itu 2. Gak tahu. Mereka tidak tahu kebenaran ilmu pengetahuan, pelajaran yang kita pelajari dan sebagainya. Mereka gak tahu. Mereka hanya tahu makan bagaimana. Mereka hanya tahu beranak cucu bagaimana. Mereka hanya tahu buang kotoran bagaimana. Selesai. Binatang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak. Kenapa? Karena manusia yang ditunjuk oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup benar. Kita nggak bisa hidup seperti kucing. Kita kalau lihat kucing, wah kayaknya enak ya. Kucing jalan ke sana kemari, cari makanan, cari ini itu dan sebagainya. Dia kayaknya hidupnya bebas sekali. Tidak, anak-anak sekalian. Kenapa? Karena dia tidak punya panggilan seperti kita. Maka kita jangan mau hidup seperti binatang. Kita jangan mau hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Kita jangan mau hidup seperti alam ini. Ya, ada orang-orang yang pengennya pergi ke gunung. Mereka pengen menyatu dengan alam. Ada orang-orang yang pengennya pergi ke air terjun. Mereka pengen menyatu dengan alam. Kita tidak perlu menyatu dengan alam. Karena kita punya panggilan berbeda dengan alam. Alam itu harus ditaklukkan oleh manusia. Karena manusia adalah gambar Allah yang diberikan kebenaran oleh Tuhan. Sehingga anak-anak sekalian kita melihat. Hidup manusia itu akan bertumbuh, akan berjalan, akan mengalami satu kelimpahan ketika mereka hidup di dalam kebenaran. Satu-satunya makhluk yang hidup benar. Dan teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, apa yang terjadi bila kita menolak kebenaran dari Tuhan? Maka ketika kita menolak, kita akan tertipu oleh banyak hal. Dan itu adalah satu hal yang berbahaya. Anak-anak sekalian, kalau kita mengatakan saya tidak mau kebenaran dari Tuhan. Seperti Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa. Saya tidak mau Tuhan yang menetapkan kebenaran. Saya tidak mau Tuhan yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Saya mau saya sendiri yang menentukan mana yang benar dan salah. Maka waktu dia mengambil buah itu, dia berpikir bahwa itu kebenaran. Tapi apa yang terjadi anak-anak sekalian? Itu satu jebakan dari setan. Dari hatinya yang jatuh dalam dosa. Yang membawa dia makin jauh dari Tuhan. Dan ketika mereka jauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Mereka hidup bahagia? Tidak. Mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam penderitaan dan sebagainya. Anak-anak sekalian, pernah ada satu masa, satu ketika. Ada beberapa pendaki naik ke atas gunung. Satu gunung di Eropa. Ketika dia sudah naik, gunung itu bersalju. Kemudian dia melihat kita mesti cari air untuk minum. Maka dia melihat ada aliran sungai di situ. Sungainya begitu jernih, terlihat sampai ke dasarnya ada bebatuan. Dan dia sangat yakin sungai ini bersih karena begitu jernih. Lalu dia ambil air, dia kemudian saring sedikit, lalu dia
minum air dari sana, dari air yang dia sudah ambil dari sungai itu. Ketika mereka minum, dibagikan kepada teman-temannya, mereka semua minum. Dan apa yang terjadi anak-anak sekalian? Tidak lama setelah itu, mereka sakit perut. Kenapa? Bukan sakit perut biasa, sakit perut sampai begitu berat. Sampai akhirnya mereka harus digotong dengan ambulan. Turun dari gunung itu, masuk ke rumah sakit dan mereka dirawat di rumah sakit. Dan ternyata air yang terlihat segar itu ternyata beracun di dalamnya. Ternyata beracun. Nah, ini yang terjadilah dengan manusia yang berpikir mereka menetapkan kebenaran sendiri, namun mereka padahal dibutakan oleh dosa mereka. Itu yang terjadi kepada dunia kita. Dunia saat ini dibutakan dengan bentuk kebenaran sendiri. Padahal mereka semakin jauh dari Tuhan. Dan tidak ada manusia yang bisa mencari kebenaran itu sendiri selain daripada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, kita melihat waktu manusia mengatakan saya mau lakukan hal yang di luar ketetapan Tuhan. Saya mau lakukan hal yang di luar perintah Tuhan. Saya mau kembangkan perintah Tuhan itu, melakukan hal yang bahkan tidak disuruh oleh Tuhan. Anak-anak, mereka tidak jalankan kebenaran. Mereka tertipu oleh kebenaran. Dan disitulah manusia berdosa. Dosa itu memang kita bisa melihat anak-anak sekalian. Dosa itu suatu hal yang buruk, suatu hal yang jahat, meskipun terlihat tidak jahat. Dosa bisa terlihat tidak jahat, dosa bisa terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya itu satu hal yang sangat jahat dan melawan Tuhan. Kita bisa melihat, misalkan saya punya motivasi baik. Saya tidak mau menyakiti hati orang tua saya. Maka waktu ulangan saya dapat nilai yang jelek, saya mau berbohong saja supaya orang tua saya tidak sakit hati. Anak-anak, kita lihat ya, dosa seperti ini. Kelihatannya baik ya. Oh, kamu anak yang sangat cinta sama orang tua ya. Anak yang sangat sayang sama orang tua ya. Kamu berbohong supaya orang tuamu tidak sakit hati. Kamu anak yang baik ya. Tapi anak-anak, kita lihat, apakah itu hal yang baik? Tidak. Kelihatan seperti yang baik, tapi sebenarnya itu pemberontakan melawan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau dengar kebenaran dari Tuhan. Tidak mau lakukan kebenaran dari Tuhan. Itu menjadi racun yang berbahaya. Dan anak sekalian, yang lebih berbahaya lagi, ketika racun ini masuk ke dalam diri seseorang dan orang itu bawa racun ini ke dalam komunitas orang percaya. Itu satu hal yang sangat berbahaya. Maka kita pernah membahas anak-anak sekalian tentang pengajar sesat. Bagaimana kebenaran itu diputar balikan sehingga apa? Orang berpikir yang benar itu A, padahal yang benar itu B. Dan penyesatan semacam ini menghancurkan gereja Tuhan. Berapa banyak anak-anak sekalian kita melihat anak-anak yang masih kecil-kecil sudah disisipi dengan racun-racun seperti ini. Sehingga apa? Sehingga di dalam komunitas mereka mendapatkan racun dosa itu dan mereka melakukan dosa itu. Banyak sekali anak-anak yang seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang pelan-pelan dipengaruhi dengan dosa. Bawa masuk ke dalam komunitasnya sehingga seluruh komunitasnya berdosa. Apalagi di sekolah kita kalau ada geng-gengan. Geng A, geng B, geng C, dan sebagainya. Kita punya geng dengan si ini. Apa yang kita lakukan bersama geng ini? Oh, kita bolos sekolah. Idenya dari satu orang, tapi yang bolos seluruh geng. Maka kita lihat ini racun yang sangat berbahaya. Apa yang kita akan lakukan? Menyontek. Idenya dari satu orang, tapi satu kelas akhirnya menyontek. Dan itulah berbahayanya dosa dan ketidakbenaran. Itu sebab anak-anak sekarang kita lihat ya, Kristus berbicara apa? Di dalam relasi persaudaraan, itu dikatakan sebagai relasi persaudaraan ketika di dalamnya ada keberanian untuk menegur seseorang. Persaudaraan itu bukan berarti yang penting kita bisa main sama-sama. Hore, puji Tuhan saya bisa main. Kita bisa happy bareng-bareng. Kita bisa ngobrol bareng-bareng. Kita bisa senang-senang bareng-bareng. Itu artinya persaudaraan. Bukan. Anak-anak, kita lihat ya, persaudaraan juga harus berbicara mengenai menegur satu sama lain. Maka Kristus ini mengatakan apa? Yang kamu ikat di sini akan terikat di surga. Yang kamu ikat di surga akan terikat di sini dan sebagainya. Kamu lepas di sini akan terlepas di surga. Apa maksudnya? Apa maksudnya sih? Ikat di sini. Apa yang maksudnya kita ikat di sini?
Ini bukan bicara tentang hal-hal yang lain ya. Karena ini masih satu perikop dengan berbicara mengenai tegur menegur ini. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita menegur sesama kita, ketika kita mengatakan kamu berdosa, kamu bersalah, maka di surga pun dia dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Wah, ini hal yang menarik ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan memberikan kita otoritas untuk membimbing satu sama lain. Anak-anak sekalian, ketika umat Tuhan hidup, umat Tuhan tuh dikasih apa? Dikasih firman. Kita ini bukan jadi orang yang pokoknya udah bodoh amat gitu. Pokoknya bodoh amat gitu. Seperti misalkan di zaman dulu ya, nggak tahu zaman sekarang. Orang itu kalau mau ngantri masuk kereta api ya, mereka tuh bisa berdesak-desakan. Waktu sedang berdesak-desakan ya. Yang penting apa? Yang penting saya maju. Yang penting saya maju. Yang penting saya maju. Waktu saya maju begitu ya. Di sebelahnya ada yang kegencet. Kemudian jatuh. Dan dia keinjak orang. Ya sudahlah. Nanti biarin aja saya geser aja. Yang penting saya maju. Pokoknya semua maju. Sampai akhirnya semua masuk ke kereta api. Orang Kristen bukan seperti itu. Anak-anak sekalian. Bukan orang yang tunggu biarin aja. Orang lain jatuh dalam dosa, orang lain mau jadi apa, biarin saja. Tidak. Tapi orang Kristen adalah orang yang peka, yang membuka matanya, yang melihat ada kebenaran, yang melihat ketidakbenaran. Dan waktu orang Kristen mengatakan, kamu ini melakukan dosa, kamu melakukan hal yang tidak benar. Dia mengatakan hal itu kenapa? Karena dia dapat otoritas juga dari surga. Dari surga. Ini menarik ya, perkara menegur sesama merupakan tugas yang sangat penting dari Allah untuk saling membimbing satu sama lain. Maka itu anak-anak sekalian kita melihat ya, ketika gereja menyatakan seorang berdosa ya, ketika gereja menyatakan bahwa dia ini punya kesalahan ya, tentunya harus dicek juga benar atau enggak ya dia punya kesalahan ya, tidak bisa asal sebut saja. Di atas nama Tuhan, orang itu harus bertobat. Dengan kata lain, Allah memakai komunitas orang percaya. Allah memakai gereja untuk apa? Menyatakan dosa orang atau mengampuni orang itu. Maka itu yang dikatakan diikat. Waktu kita mengatakan kamu berdosa, kamu salah, maka itulah yang diikat. Dapat kuasa dari surga. Waktu kita mengatakan kamu ini berdosa, kamu sudah minta ampun dan kami mengampuni engkau, maka itu yang dilepas. Dilepas dari apa? Dari beban dosa itu. Dan Tuhan memakai kita untuk hal itu. Itu sebab penting bagi kita untuk apa? Menegur dosa orang lain. Karena kita punya otoritas itu dari Tuhan. Namun dengan kuasa yang begitu besar seperti demikian, motivasinya juga harus benar. Hati-hati anak-anak sekalian. Menegur itu satu hal yang sangat penting. Kita dapat panggilan dari Tuhan. Kita dapat otoritas dari Tuhan. Kita melihat kebenaran itu satu hal yang harus disampaikan. Dan itu semua sudah kita bicarakan. Tapi meskipun kita punya kuasa yang begitu besar, motivasinya harus benar. Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam perikop ini juga. Dia menjelaskannya juga. Motivasi menegur itu bukan benci. Bukan. Motivasi menegur itu bukan ingin menjatuhkan orang, bukan. Motivasi menegur itu bahkan bukan karena kita terganggu. Kadang-kadang anak-anak sekalian, waktu kita terganggu kenyamanannya, waktu kita nggak suka dengan cara seperti itu, kita akan berani marahin orang. Kita akan berani untuk tunjuk-tunjuk orang. Kita akan berani menuduh orang dan sebagainya. Karena apa? Karena kenyamanan saya terganggu. Karena ego saya terganggu. Tetapi anak-anak sekalian, Tuhan Yesus mengatakan tidak. Menegur bukan dengan motivasi itu, tetapi dengan kerinduan membawa mereka bertobat kepada Tuhan. Ini satu hal yang sulit anak-anak sekalian, tapi ini yang harus kita renungkan. Karena menegur bukan karena kita, tapi menegur karena mereka harus ketemu dengan Tuhan. Maka teguran itu tidak bisa menjadi sarana untuk melampiaskan kekesalan kita. Karena kita marah, maka kita akhirnya marahin terus. Karena kita sudah emosi, karena kita sudah tidak tahan lagi. Akhirnya kita keluarin semua kata-kata kasar kepada orang itu. Nggak bisa, anak-anak sekalian, nggak bisa. Kita harus punya bijaksana di dalam hal ini.
Menegur juga bukan untuk memenangkan perdebatan, tidak. Kamu ini ya terlalu banyak bicara ya, maka dihajar. Sampai akhirnya berdebat, adu debat dan sebagainya, bertengkar dan sebagainya. Tidak. Tetapi menegur itu harus dengan tindakan kasih bagi orang itu. Karena itu kita melihat ya di dalam perikop ini, Kristus mengajarkan apa? Teguran dilakukan terlebih dahulu empat mata. Empat mata itu artinya apa? Dua mata saya, dua mata orang itu. Empat mata. Nah ini berarti ketemu langsung orang dengan orang. Negur itu dengan cara seperti ini dulu. Negur itu dengan empat mata untuk memberi apa? Ruang untuk orang itu bertobat. Jangan langsung negur itu depan orang banyak. Kamu ya yang kemarin nyuri mangga di sebelah. Jangan. Ketika kita melakukan hal itu, apa yang terjadi? Orang itu hanya dapat malu dan dia tidak tentu akan bertobat. Ya tentu. Karena kesalahannya diekspos kepada banyak orang, akhirnya orang tahu, kamu yang nyuri mangga ya kemarin, kamu ini masa mangga aja gak bisa beli dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia bertobat gak? Tidak. Dia malah mendapatkan malu dan dia malah pergi melarikan diri. Dan tidak mau bertobat kepada Tuhan. Buat apa? Kita tegur seperti itu. Hanya cari masalah saja. Hanya ingin terjadi kerusuhan, pertengkaran dan sebagainya. Gak ada gunanya. Maka empat mata dulu hadap-hadapan. Kita dari hati ke hati, kita berbicara langsung. Saya melihat kamu melakukan hal ini, mohon maaf, saya mau tegur, ini harusnya seperti ini dan sebagainya. Sehingga kita bisa kasih ruang bagi mereka untuk bertobat. Waktu kita berbicara seperti itu, tidak berhasil, dia mengatakan, kamu nih, dan sebagainya ya. Dia tidak mau bertobat juga, baru melibatkan saksi. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 19, ini adalah bentuk keadilan sesuai dengan hukum Taurat. Yaitu apa? Ada saksi yang melihat sehingga dia harus bertobat dan menjadi tanggung jawab dari saksi itu yang melihat untuk dia membuktikan pertobatan dia. Tadinya hanya kepada satu orang. Tapi satu orang perkataannya masih belum bisa didengar, maka ada beberapa orang untuk membuktikan dia bertobat. Dan itu sebabnya kita melihat bagaimana levelnya bertambah pelan-pelan. Dan jika tetap dia menolak, maka perkara itu dibawa kepada seluruh jemaat supaya apa? Ada pertanggungjawaban di depan komunitas. Anak-anak sekalian, kita menegur orang bukan pengen orang itu dapat malu. Bukan. Kita menegur orang bukan pengen orang itu dapat jerak. Tidak hanya itu. Tapi kita menegur orang di depan umum supaya khalayak umum ini, komunitas ini punya tanggung jawab bersama untuk membimbing orang itu. Dan itu sebab dikatakan relasi di dalam persaudaraan. Relasi yang begitu erat karena kita bertanggung jawab untuk menjalankan kebenaran di hadapan Tuhan. Maka teguran yang benar selalu lahir dari kasih. Anak-anak sekalian, Paulus pernah mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Dia mengatakan apa? Bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Anak-anak tahu apa artinya? Kasih menutupi segala sesuatu maksudnya apa? Bukan berarti kita punya kesalahan kita sengaja tutup-tutupin supaya tidak ketahuan orang. Tidak ditegur sama orang. Bukan, itu manipulasi, itu melarikan diri. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan kasih menutupi segala sesuatu itu artinya apa? Tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang dengan sembarangan. Tidak menggembor-gembor kesalahan orang dengan sembarangan. Tidak. Sehingga kita bisa menjaga hati. Hati siapa? Hati orang yang ditegur dan hati kita. Hati orang yang ditegur supaya dia tidak pahit. Tidak pahit hati. Anak-anak mungkin kurang tahu ya pahit hati itu apa. Pahit hati itu artinya kecewa luar biasa. Kecewa berat sekali. Sampai mungkin dia tidak mau ke gereja lagi. Itu namanya pahit hati. Tetapi itu juga menjaga hati kita supaya apa? Kita tidak menggosipi orang. Ini susah anak-anak sekalian, ini susah. Karena ketika kita melihat celah dari orang, kita melihat kesalahan dari orang, tidak tahu bagaimana ada rasa kita pengen menyatakan itu kepada orang lain. Kita pengen membuka kartu itu dan membuat orang lain tahu kesalahan orang itu apa. Kita pengen melakukan hal itu. Tapi Alkitab mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Hidup dengan benar harus didasari dengan kasih.
Kasih artinya kita tidak mengungkit-ungkit. Kalau hal itu sudah dia lakukan, kemudian dia sudah minta maaf, dia sudah bertobat, kita juga harus mengampuni dia. Jangan dibongkar lagi. Jangan bilang, kamu ya dulu tuh kamu tuh yang begini gara-gara kamu. Oh itu tidak baik, anak-anak sekalian, tidak baik. Tidak baik seperti itu. Mengungkit terus kesalahan, tidak. Hidup harus terus berjalan setia di hadapan Tuhan. Kita punya kesalahan, jangan sampai kesalahan itu membuat kita makin tidak setia kepada Tuhan, makin jauh dari Tuhan, atau membuat orang lain makin jauh dari Tuhan. Jangan. Maka kita melihat ya, hidup yang benar itu harus dengan kasih. Kalau hidup benar tanpa ada cinta kasih, itu seperti orang Farisi. Mereka bisa hidup terlihat seperti yang benar. Wah, saya melakukan kebenaran. Tuhan, saya bersyukur saya nggak kayak orang pemungut cukai ini. Dia berdosa besar, saya tidak Tuhan. Dia berdoa begitu lantang. Di depan banyak orang mengatakan ini pemungut cukai, pendosa, jahat dan sebagainya. Dia menuduh-nuduh orang itu. Tapi kita lihat di dalam Alkitab. Yang didengar oleh Tuhan doanya siapa? Doanya dia. Bukan doanya orang Farisi itu. Bukan. Karena pemungut cukai itu berdoa. Tuhan, saya ini tidak punya apa-apa. Saya mau datang di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati dia datang di hadapan Tuhan. Maka hidup benar itu harus ada kasih. Sebaliknya, kasih tanpa kebenaran, kita akan kompromi terhadap dosa. Kita akan membiarkan dosa terjadi dan itu hal yang tidak boleh juga. Karena itu, anak-anak sekalian, Kristus memanggil kita menegur dengan kasih dan kebenaran sekaligus. Supaya apa? Kita bisa saling bertumbuh. Kita bisa saling menjalankan kebenaran. Karena menjalankan kebenaran perlu saudara-saudara seiman. Tidak ada orang bisa menjalankan kebenaran seorang diri. Kita perlu orang lain untuk saling mengingatkan dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita membiarkan orang lain jatuh di dalam celaka. Yesaya 3 ayat 18 sampai 19 mengatakan orang seperti itu akan dimurkai oleh Tuhan. Karena sekarang kalau kita lihat teman kita lakukan dosa, kita nggak ngapa-ngapain, diem aja pokoknya. Oh udah bodo amat, terserah dia mau dosa mau apa. Kan urusan dia sama Tuhan, bukan urusan saya. Hati-hati, nah sekali hati-hati. Tuhan akan melihat kita juga bersalah di hadapan Tuhan. Yesaya 3 ayat 18 sampai 19 saya bacakan sekilas ya. Yesaya 3 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti hukum mati. Ya, Tuhan maksudnya berfirman kepada orang jahat. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Itu jelas. Itu jelas anak-anak sekalian. Itu sebab Kristus menutup ajaran ini dengan apa? Dengan janji kehadirannya di dalam doa. Ini menarik anak-anak sekalian. Ketika Tuhan berbicara mengenai tegur. Kenapa terakhirnya ditutup oleh doa? Kenapa? Karena kita bisa melihat anak-anak sekalian. Pertama, waktu kita bicara tegur, kita dapat otoritas kebenaran itu dari siapa? Dari Tuhan. Kita dapat semuanya itu dari siapa? Dari Tuhan. Kita melihat kebenaran itu sumbernya Tuhan. Maka kita bisa menegur orang. Bukan karena diri kita. Tapi karena Tuhan sumber kebenaran. Dan kita mau orang itu juga belajar kebenaran dari Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal itu. Salah satu tanda utama kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan itu apa? Berdoa. Maka kita gak sembarangan waktu tegur orang. Kita pengen orang itu dipulihkan. Dan dengan doa kita sungguh-sungguh menyatakan kita pengen orang itu bertobat. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan demikian anak sekalian. Tidak mungkin ada kebencian di dalam doa. Karena waktu kita berdoa kita ingin mengasihi dia. Kita ingin Tuhan mendengar doa kita supaya dia bertobat, supaya dia kembali kepada Tuhan. Maka kita terus mendoakan supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa terus menerus. Dan itu terjadi karena kita tahu kebenaran dan kita mengasihi orang itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan ketika kita berdoa seperti demikian, Tuhan akan jawab doa kita. Jadi ayat ini jangan ditafsirin sembarangan ya anak-anak ya. Wow, saya pengen dapat PlayStation baru. Oke, tapi Tuhan mengatakan harus 2 orang berdoa. Ayo kumpul. 2 orang, mana? Tambahin 3 orang, tambahin 4 orang. Oke lah, 4 orang berdoa. Tuhan tolong pengen PlayStation baru. Tuhan tolong pengen game baru, pengen PC baru atau apa.
Tuhan tolong pengen HP yang baru, Tuhan tolong. 4 orang berkumpul, nanti Tuhan akan kasih HP yang baru. Enggak, bukan. Jangan sembarangan menafsir Alkitab. Ayat ini mengatakan apa? Kalau kamu sungguh-sungguh mendoakan orang untuk bertobat, kamu serahkan itu benar-benar kepada Tuhan. Bukan semata-mata emosi kita, bukan semata-mata keinginan kita. Maka Tuhan akan hadir dan menjawab doa kita. Anak-anak, siapa yang sudah kamu doakan untuk bertobat hari ini? Siapa? Siapa yang sudah kamu dengan kerinduan mendalam, saya mau dia bertobat kembali kepada Tuhan dan saya mau doakan dia setiap hari. Siapa anak-anak? Mari kita belajar sebagai orang percaya, hidup di dalam komunitas orang percaya, dalam gereja Tuhan. Kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita belajar untuk hidup berani menegur orang hidup dalam kebenaran. Dan kita belajar untuk berdoa agar orang lain hidup di dalam kebenaran. Bapak mau tutup dengan satu cerita dari seorang bernama Edward Kimball. Edward Kimball ini dia lahir sekitar tahun 1800-an ya. Kemudian dia adalah seorang pendeta. Dia mengajar di satu kota, di satu tempat. Lalu dia melihat ada seorang anak bernama Moody. Moody ini seorang anak yang sangat rajin bekerja di tempat sepatu, pembuatan sepatu. Sehingga dia seringkali tidak ke gereja. Karena hari Minggu dia masih bekerja di tempat sepatu itu. Maka iman daripada Moody pun tidak benar. Ya, tidak benar. Dia percaya Tuhan Yesus setengah, dia tahu Injil keselamatan setengah, dan ya hanya Kristen-Kristenan saja. Tidak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati. Maka dia punya hati, dia mau menegur, Edward Kimball mau menegur anak kecil ini, anak muda ini. Untuk kembali kepada Tuhan. Tapi dia ragu-ragu waktu dia mau menegur. Dia takut anak ini nanti marah. Dia takut nanti anak ini tidak nyaman. Dia takut nanti anak ini akan membenci dia. Akan memusuhi dia dan sebagainya. Akhirnya dia bergumul. Edward Kimball ini terus bergumul. Sampai satu ketika akhirnya dia mengatakan, oke, saya harus berani berbicara. Maka setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia datangi anak muda ini. Kemudian dia masuk ke tempat kerjanya. Dan setelah itu dia melihat Moody sedang menata sepatu-sepatu yang sudah dia kerjakan itu. Dia sedang susun sepatunya dan sebagainya. Lalu Edward Kimball mengatakan pada dia, Tuhan Yesus begitu mengasihi engkau. Engkau harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi anak sekalian? Di tempat itulah Moody bertobat. Dia mendengar perkataan pendeta Kimball ini. Dan dia akhirnya meninggalkan pekerjaannya. Meninggalkan semuanya. Dia belajar firman Tuhan. Dan Moody menjadi salah satu hamba Tuhan yang terbesar di Amerika sampai sekarang. Ya, namanya Dwight L. Moody. Dia dimenangkan ketika dia berdagang sepatu oleh seorang pendeta bernama Edward Kimball yang berani menegur dia untuk kembali kepada Tuhan. Dan sampai hari ini pengaruh Moody sudah begitu besar. Moody mempengaruhi banyak orang, salah satunya Billy Graham yang dia pengaruhi menjadi hamba Tuhan yang menginjili kepada jutaan orang. Dan pengaruhnya begitu besar karena orang ini ditegur oleh Edward Kimball. Anak-anak sekalian, waktu kita tegur orang, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup dia. Kita tidak tahu apakah dia akan bertobat atau dia akan melawan Tuhan. Tapi kita tahu satu hal, waktu kita menegur orang dengan kebenaran sejati daripada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bisa pakai hal itu untuk mempertobatkan dia. Kita bisa terus berdoa agar Tuhan membawa dia kembali kepada Tuhan. Dan itulah indahnya relasi persaudaraan di dalam tubuh Kristus. Bukan relasi yang gampang tersinggung, bukan relasi yang gampang marah, tetapi relasi yang mau saling sama-sama membangun kebenaran Tuhan, membangun hidup kita lebih mencintai Tuhan di dalam keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Tolong pimpin dan berkati kami memiliki keberanian untuk bisa menegur, untuk mendoakan orang dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.
Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Siapa sih sesama kita? Sesama kita itu adalah keluarga kita, teman-teman kita, bahkan musuh-musuh kita. Sama seperti Kristus juga mengasihi musuh-musuh Kristus. Maka daripada itu, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan "Ku mengasihi Tuhan dan sesama". Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Dadah.